Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cahya Rizky dengan NPM 19110297. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek apa yang menurut saya penting dalam studi kelayakan bisnis. Menurut saya, aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek manajemen. Mengapa aspek manajemen menurut saya penting? Sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa itu manajemen. Pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengolahan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, hal ini digunakan tentu saja untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal atau efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu merupakan pengertian dari manajemen. Pentingnya aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek manajemen merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Ya, aspek manajemen dalam beberapa hal memang sangat sulit dipisahkan dalam kajian studi kelayakan bisnis. Itu kenapa aspek ini penting. Kedua, keberhasilan suatu proyek atau kegiatan yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan sangatlah dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuannya suatu proyek atau kegiatan. Itulah mengapa aspek manajemen menurut saya penting. Kita lanjut kenapa penting, yaitu kita mulai dari yang ketiga. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, atau kita singkat saja dengan POAK. Biar lebih mudah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, perencanaan memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Agar mudah, saya misalkan saja kita punya usaha pisang goreng. Nah, di planning ini kita itu merencanakan. Misalnya, pisangnya distributornya dari mana? Habis itu minyak gorengnya kita belinya di mana? Distributornya dari mana, ya kan? Habis itu pemasaran itu gimana? Nah, itu semua masuk dalam kegiatan perencanaan atau planningnya. Fungsi kedua yaitu fungsi organizing atau pengorganisasi. Nah, organisasi itu adalah untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam sebuah unit-unit agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dipegang unitnya. Jadi mudahnya itu pengorganisasian adalah pekerjaan dengan menempatkan pada setiap unit sesuai dengan skill dan kemampuan yang ada oleh anggota organisasi atau perusahaan tersebut, yaitu karyawan. Kita misalkan saja dari pisang goreng tadi aja. Itu siapa yang belanja, yang dapat apa sumber dayanya, misalnya pisangnya, tepungnya, minyaknya gitu. Siapa yang bagian belanja? Habis itu siapa yang bagian yang masak, yang ngadon, bagian produsennya. Habis itu yang satu lagi, siapa yang bagi pemasaran, siapa yang ngejualnya, siapa yang ngapanya, itu dia. Yaitu pengorganisasian. Kita ngebagi-bagi ke kegiatan dalam unit tersebut. Fungsi ketiga, accounting atau pelaksanaan. Accounting atau pelaksanaan adalah aktivitas menggerakkan seluruh karyawan atau pekerja untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Itu dengan pelaksanaan atau pengarahan berarti memastikan setiap orang mau bekerja secara baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Misalkan yang tadi, pisang goreng tadi. Nah, itu mereka yang udah dikasih komponen-komponennya sesuai dengan unit-unitnya itu. Nah,
mereka itu kita arahkan untuk melaksanakan pekerjaannya yang udah kita bagi-bagi tadi. Nah, itu kita buat mereka bekerja sesuai siapa yang ngapai belanjanya tadi. Nah, mereka bekerja sesuai dengan pelaksanaan tadi. Siapa yang siapa yang menjualnya, mereka bekerja. Siapa yang ngeprosesnya, mereka bekerja juga. Nah, itu dari accounting atau pelaksanaannya. Nah, itu bukan sekedar direncanakan saja. Fungsi keempat itu controlling atau pengawasan. Apa itu controlling? Controlling yaitu proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan pengoreksian berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Kita misalkan yang controlling itu, yang tadi juga, yaitu pisang goreng yang tadi. Nah, itu yang kegiatan-kegiatan yang mereka laksanai, karyawan-karyawan dilaksanakan, kita awasi, kita pengawasi, kita controlling mereka supaya kegiatan-kegiatan yang udah direncanakan itu terjalan dengan lancar, biar nggak ada yang melakukan penyimpangan. Misalnya yang satu malasan, yang satu belinya salah, misalnya pisangnya kematangan atau apa. Nah, kita awasi biar pelaksanaan itu tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan tadi. Itulah fungsi controlling atau pengawasan. Berdasarkan POA tadi, itulah mengapa menurut saya aspek manajemen itu sangatlah penting dalam studi kelayakan bisnis, karena itu menyangkut semua kegiatan yang ada dalam bisnis itu, dari perencanaannya, dari organisasinya, dari pelaksanaannya, dari controllingnya atau pengawasannya. Nah, tanpa semua itu, kegiatan usaha itu dapat berjalan dengan buruk atau tidak terlaksana atau amburadul. Karena itu aspek manajemen menurut saya penting. Terima kasih telah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang menyinggung. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.